Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Lawanlah Iblis. Firman Allah mengatakan di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mendengar ayat ini, bahkan mungkin sebagian besar dari kita hafal akan ayat ini. Ayat ini berkata, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Sekali lagi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, bukan kebalikannya. Berapa banyak dari kita yang justru kita tunduk kepada iblis dan kita melawan Allah? Mungkin kita tidak sadar bahwa kita sering melawan Allah. Kapan? Yaitu saat kita melawan firman Allah yang adalah Allah sendiri. Di saat firman Allah mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Kita malah berkata, sakit saya ini loh, sakit penyakit keturunan, dan Tuhan juga mengizinkan saya sakit. Jadi saya akan menerima dan saya akan bersyukur. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, ini merupakan perlawanan kepada firman Allah, dan justru kita tunduk kepada iblis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, melawan bukan untuk memperoleh kemenangan, namun untuk mempertahankan kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sudah menang, Bapak Ibu, saat ia mati di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Peristiwa ini kita sebut dengan Paskah, dan kita akan merayakannya sebulan lagi. Puji nama Tuhan, dan kemenangan Yesus ini juga menjadi bagian milik kita, milik Bapak Ibu, milik Anda dan saya. Maka dari itu milikilah posisi sebagai pemenang. Saat Alkitab mengatakan kita untuk melawan iblis, posisikan diri kita sebagai pihak yang telah menang untuk mempertahankan kemenangan, bukan untuk berusaha memperoleh kemenangan. Saya juga sedang melatih diri saya sendiri, Bapak Ibu, untuk memperkatakan firman iman dan menempatkan diri saya di posisi yang benar. Dulu, saat saya mengalami masalah, saya akan berdoa, menangis kepada Tuhan meminta pertolongan, karena saya sudah tidak kuat lagi untuk melawan keadaan yang menekan saya. Bapak Ibu yang terkasih, memang Tuhan tidak akan menyalahkan kita atas doa-doa yang demikian, karena Ia adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi yang perlu kita ketahui, itu bukan yang terbaik yang Tuhan mau, itu bukan yang terbaik yang Tuhan berikan. Ketika saya paham tentang siapa Tuhan saya dan posisi saya juga sebagai pemenang, maka doa itu saya ganti, Bapak Ibu. Saat masalah datang, saya akan mengucap syukur kepada Tuhan buat kuasanya yang sudah Ia curahkan kepada saya. Dan saya mulai menghardi iblis. Saya katakan kepada iblis, ia tidak berhak atas kesehatan saya. Ia tidak berhak atas kesehatan keluarga saya. Juga iblis tidak punya hak atas keuangan jemaat. Saya usir di dalam nama Yesus. Dan Bapak Ibu tahu, saya mengalami hasil yang luar biasa atas doa-doa yang demikian. Hal yang kedua, melawan iblis itu kita adalah melawan tipu muslihat. Kita bukan melawan kuasanya, sebab iblis sudah tidak ada kuasanya atas kita. Kolose 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Ia, yaitu Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pada salib itu, Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Bapak Ibu yang terkasih, iblis sudah tidak punya kuasa. Tetapi jangan lupa bahwa iblis adalah bapa segala dusta yang akan terus berusaha menjatuhkan kita dengan tipu muslihat. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan,
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini loh yang harus kita lawan. Ini yang harus kita perangi, bukan kuasanya, tetapi tipu muslihatnya. Lalu di mana peperangan ini berada? Medan peperangannya ada di pikiran kita, Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita melawannya? Mari kita baca ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 bagian A. Lawanlah dia, yaitu iblis dengan iman yang teguh. Tunduklah kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka kita akan memiliki iman yang teguh dan kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Yesus telah mati dan bangkit sehingga iblis sudah dikalahkan. Dan sebagai bentuk syukur kita itu, kita mengambil posisi yang benar dalam menghadapi peperangan melawan tipu muslihat iblis. Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang menang. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kemenangan yang sudah kami terima. Iblis juga sudah dikalahkan dan iblis tidak berhak atas kesehatan kami. Iblis tidak berhak atas keuangan keluarga kami. Iblis tidak bisa mengatur masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.